Salam saudara, puji Tuhan. Oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, kembali kita dipertemukan dalam satu kasih Tuhan, di mana hari ini kita bisa kembali beribadah. Semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Nah, saudara, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh rahmat-Mu, anugerah-Mu. Di pagi hari ini kami kembali beribadah, memuliakan Engkau. Biarlah pujian kami, penyembahan kami itu berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami akan bersama-sama belajarkan kebenaran firman-Mu. Mari urapi dan berkati setiap kami. Baik yang mendengar, yang menyampaikan, diurapi oleh Tuhan. Untuk kami cakap, untuk mendengar, bahkan melakukan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami terima berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam saudara, puji Tuhan, hari ini kita kembali oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan akan sampaikan kepada kita di hari-hari ini, saudaraku. Nah, saudaraku, melihat yang terjadi hari-hari ini, semua mengarah kepada kesudahan segala sesuatu. Itu sebabnya sebagai orang percaya harus mengerti dan harus mulai terus mendekatkan diri kepada Tuhan untuk mengerti apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus dilakukan, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya untuk menyikapi dengan segala yang terjadi hari-hari ini. Bagaimana kesulitan demi kesulitan semua mengarah kepada hal-hal yang sungguh membuat kekhawatiran terjadi, membuat orang kehilangan sebuah pengharapan dalam hidupnya. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, saudaraku, mari kita akan dengarkan firman Tuhan hari ini, apa yang Tuhan akan sampaikan kepada kita. Baik saudara, kita akan buka Alkitab kita dari 1 Petrus pasalnya yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Begini firman Tuhan, perikopnya saudaraku, dikatakan hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa.
berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, hari ini kita akan lihat bagaimana kebenaran firman Tuhan menegaskan kepada kita sebagai orang percaya menyikapi hari-hari menuju kepada kesudahan segala sesuatu. Ayat 7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudaraku, ini penegasan yang luar biasa bagi kita orang percaya, karena semua apa yang kita lakukan ada di dalam kehendak Tuhan, ada dalam rencana Tuhan, dan kesemuanya itu menggenapi apa yang Tuhan akan kerjakan bagi orang-orang percaya, saudara. Itu sebabnya dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sebab itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudaraku, ini pernyataan mengatakan bahwa sebagai orang percaya, hari-hari ini melihat situasi yang ada saat ini, kita harus mengambil sikap mampu menguasai diri. Nah, saudaraku, kalau terjemahan dari King James Version, di sana dikatakan, karena itu hendaklah kamu waras dan berjaga-jaga dalam doa. Nah, saudaraku, kata tenang di sana digantikan dengan waras, saudaraku, dan berjaga-jaga dalam doa. Nah, saudaraku, ini penting bagi kita bagaimana kita menyikapi hari-hari ini, situasi yang mengkhawatirkan ini, untuk tetap bisa waras, saudaraku. Artinya apa? Dewasa menyikapi segala sesuatu. Dan ciri orang yang besar atau dewasa dalam segala menghadapi sesuatu, saudaraku, atau dikatakan kewarasannya, mampu melihat hal-hal apa yang penting dan yang tidak penting. Disampaikan oleh Berkeley, saudaraku. Nah, bagaimana kita sebagai orang percaya melihat saat ini, menyikapi situasi yang hari ini terjadi, saudaraku? Kita akan mampu melihat hal-hal yang penting dan yang tidak penting, saudaraku. Nah, sebagai orang percaya dikatakan kuasailah diri. Nah, saudaraku, mampu melihat hal-hal yang penting. Maksudnya apa? Dengan apa yang ada, saudaraku, Tuhan mau mengajarkan kepada kita, kita mampu mengucap syukur dengan apa yang ada saat ini, mampu berpengharapan kepada Tuhan dengan segala kekurangan, dengan segala kekhawatiran yang ada. Kita mampu dengan waras, saudaraku, dengan waspada, saudaraku, dengan berjaga-jaga, saudaraku, dalam doa. Kenapa? Karena Tuhan tahu Tuhan akan memberikan pertolongan dengan kuasanya, dengan kasihnya kepada orang-orang yang mampu menguasai dirinya. Nah, saudaraku, kita akan lihat bagaimana kita sebagai orang percaya, kita tahu, semua orang tahu tentang penguasaan diri. Namun Tuhan mau kita hari-hari ini lebih mampu menguasai diri kita dalam segala hal. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita bisa tenang dan bisa berjaga-jaga dalam berdoa, saudaraku. Nah, saudaraku, sebagai orang percaya, kita harus tahu bahwa penguasaan diri itu penting. Sangat penting. Kenapa? Karena ketika orang tidak bisa menguasai dirinya, dia akan kehilangan tentang hidupnya, tentang damai sejahteranya, bahkan segala sesuatu dalam hidupnya, saudara. Kenapa? Karena kehidupannya akan diarahkan kepada hal-hal yang tidak penting. Sehingga apa? Kehilangan banyak hal yang penting dalam hidupnya. Nah, sebagai orang percaya, Tuhan mau kita bisa menguasai diri dan jadi tenang supaya kita bisa berdoa. Nah, saudaraku, bagaimana kita bisa berdoa? Tuhan katakan kita harus tenang. Nah, dengan situasi yang mengkhawatirkan, ini sebuah tantangan yang besar sebagai orang percaya untuk bisa tenang, saudara.
Yang menjadi pertanyaan saudaraku adalah, bagaimana kita bisa tenang? Ini menarik saudaraku. Nah, saudaraku, kita tahu bahwa kemanapun kita pergi, kemanapun kita ada, dimanapun kita berada, saat-saat ini semuanya mengkhawatirkan. Coba kita lihat dalam Mazmur pasalnya yang ke-55 saudaraku. Ini sebuah gambaran tentang bagaimana orang-orang mencari ketenangan dalam hidupnya. Mazmur pasal 55 ayat yang ke-7 dan ke-8. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Nah saudaraku, sebuah ketenangan itu bukan bagaimana kita mencari tempat yang tenang, yang nyaman. Karena kita tahu hari-hari ini Tuhan izinkan kondisi situasi dimanapun kita berada tidak aman, tidak tenang, mengkhawatirkan segala sesuatunya. Itu sebabnya dikatakan bagaimana kita bisa tenang. Kemanapun kita pergi, sama saudaraku. Nah hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita, saudaraku, bagaimana kita bisa tenang. Kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu sebabnya saudaraku, hari-hari ini penguasaan diri kita, ketenangan kita bisa dapatkan, kita bisa raih, kita bisa lakukan, kita bisa putuskan kalau kita dekat dengan Tuhan. Saudaraku, dekat dengan Tuhan itu sebuah keputusan. Dekat dengan Tuhan itu sebuah sikap bagaimana hidup ini mengerti sebagai orang percaya bahwa di luar Tuhan tidak ada ketenangan. Di luar Tuhan tidak ada apapun yang bisa menjamin tentang hidup kita, saudaraku. Itu sebabnya seperti pujian yang kita sudah tahu, saudaraku, hanya dekat Allah saja aku tenang. Sebab saudaraku, hari-hari ini mari kita diajar Tuhan, kita dididik Tuhan dengan terus mendekat kepada Tuhan, saudaraku. Yang pertama, Tuhan ajarkan kepada kita supaya kita mampu menguasai diri dan menjadi tenang supaya kita bisa berdoa. Dan di sini dikatakan kita harus dekat dengan Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Itu sebuah keputusan yang harus kita ambil hari-hari ini, saudaraku, supaya kita mengerti bahwa kita ada di dalam naungan dan lindungan Tuhan. Nah, yang kedua, saudaraku, Tuhan mau kita tetap berdoa. Dan Rasul Paulus menegaskan kepada kita bahwa mengajarkan kepada kita harus tetap berdoa dalam situasi apapun. Terlebih dengan situasi hari-hari, saudaraku, Tuhan mau kita tetap menengadahkan tangan, melihat dan memandang kepada kasih kemurahan Tuhan, supaya kita tahu kita dipimpin Tuhan, kita dituntun Tuhan untuk mengerti apa yang kita harus lakukan hari-hari ini menjelang kesudahan segala sesuatu terjadi, saudaraku, supaya kita mengerti rencana Tuhan, supaya kita mengalami Tuhan, supaya kita mengalami apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita, saudaraku. Berdoa, tetaplah berdoa. Saudaraku, tetaplah berdoa ini menegaskan bahwa tidak cuma-cuma. Nah, saudara, hari-hari ini gereja bisa dibilang kosong, saudara. Bahkan orang-orang sekarang ini sudah diperhadapkan lagi dengan situasi bagaimana beribadah. Sebetulnya kalau kita tarik sebuah pembelajaran hari-hari, saudaraku, Tuhan mau kita hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan? Bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Apakah kita bisa berdoa dengan situasi hari-hari, saudaraku? Kalau kita bisa berdoa, itu artinya kita adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu sebab, saudaraku, dekatkan diri, maka kita akan bisa berdoa. Berdoa, saudaraku, bukan hanya menyampaikan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita bergumulkan. Namun sekedar itu salah, saudaraku. Hari-hari ini Tuhan mau kita berdoa apa yang Tuhan mau. Selain kita menyampaikan pergumulan kita, saudaraku, Tuhan mau kita berdoa supaya kita mendengar pesan Tuhan, mendengar suara Tuhan, mendengar kehendak Tuhan yang harus kita lakukan hari-hari ini, saudaraku.
Nah, saudaraku, Tuhan mau kita terus berdoa, namun berdoa yang terus mau mendekatkan diri kepada Tuhan untuk mendengar suara Tuhan, supaya kita mengerti dan melangkah di jalannya Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saudaraku, Tuhan mau kita hidup dalam kasih. Ayat yang ke-8 dan ke-9 dikatakan, saudaraku, di sana dalam Petrus tadi. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Nah, saudaraku, hari-hari ini Tuhan mau kita mewujudkan kasih yang dari Tuhan dalam hidup kita, dalam segala keadaan ini, saudaraku. Terlebih dengan segala kekurangan kita, keterbatasan kita, bahkan kekhawatiran yang mengkhawatirkan kita, saudara, menghadapi. Tuhan mau kita tetap hidup di dalam kasih, saudara. Apa yang bisa kita bagikan? Apa yang kita bisa berikan kepada orang lain? Doa, saudara. Doakan orang-orang kita kasihi. Doakan orang-orang yang kita rindukan mereka mengalami keselamatan, saudara. Itu adalah bagian kita. Tuhan mau kita menunjukkan kasih, bukan hanya kasih yang semu, tapi kasih yang sesungguhnya, kasih yang murni, kasih yang tulus, kasih yang rindu menyelamatkan jiwa-jiwa, saudaraku. Tuhan mau kita tidak lagi bersungut-sungut dengan situasi keadaan ini, supaya Pak, menjadi sebuah kesaksian bagi orang lain untuk menyatakan kasih Tuhan dalam hidup kita, saudaraku. Haleluya. Nah, yang terakhir, saudaraku, Tuhan mau kita tetap melayani. Nah, ini, saudaraku, menarik, saudaraku. Kenapa? Bagaimana kita melayani hari-hari ini, sementara kita harus tetap di rumah? Saya bersyukur, saudaraku, setiap kita diberikan kasih karunia untuk membagikan kasih yang kita alami daripada Tuhan. Nah, pelayanan kita, saudaraku, kita bisa membagikan pengalaman hidup kita, kita bisa menyatakan kasih kita bisa mendoakan orang-orang kita kasihi, kita bisa berbagi. Itu sebuah pelayanan yang Tuhan mau kita kerjakan. Dimulai dari mana, saudaraku? Dimulai dari rumah. Kenapa? Karena di rumahlah Tuhan akan berkarya besar untuk menyatakan keselamatan, untuk menyatakan kasih, untuk menyatakan kuasanya, supaya orang-orang yang di dalam Tuhan, keluarganya diberkati oleh Tuhan, keluarganya dipimpin oleh Tuhan, keluarganya dalam lindungan Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku, mari kita melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan penegasannya, saudaraku, melayani dengan kerendahan hati, bukan melayani ingin menunjukkan siapa kita, kemampuan kita, dan bagaimana kita bisa melakukannya. Namun yang Tuhan mau, kita mau dengan kerendahan hati melayani, seperti yang tertulis dalam ayatnya yang ke-10 dan 11, saudaraku. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Nah, saudaraku, perkataan kita hari-hari ini, Tuhan tuntut kita untuk memperkatakan firman. Tidak lagi persungutan, tidak lagi mengecewakan, tidak lagi memperkatakan orang lain, tidak lagi perlu menguncingkan situasi yang ada, tapi Tuhan mau kita memperkatakan firman Tuhan. Saudaraku, sebagai orang percaya, menyikapi hari-hari ini dengan kesudahan yang akan terjadi, saudaraku, Tuhan mau kita tetap menguasai diri, supaya kita bisa tenang dan kita bisa berdoa. Dan Tuhan mau kita tetap berdoa, bergumul dengan kasih Tuhan, bukan hanya menyampaikan pergumulan, tapi Tuhan mau kita mendengarkan perintah Tuhan, kehendak Tuhan yang harus kita kerjakan, saudaraku. Yang ketiga, supaya hidup kita tetap hidup dalam kasih, saudara, menyatakan kasih yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita kepada orang lain, menyaksikan kasih Tuhan melalui hidup kita kepada orang lain. Yang terakhir, saudaraku, Tuhan tetap mau kita melayani. Saudaraku, kerjakan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan, melayani dengan kerendahan hati, saudaraku, supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, saudaraku, saya percaya dengan segala keterbatasan yang ada, firman Tuhan ini biar Roh Kudus yang menyampaikan kepada kita lebih jauh, untuk kita semakin mengalami lawatan dan kuasa Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku, kita angkat satu pujian sebelum kita untuk ibadah kita hari ini. Haleluya.
Biarlah kiranya kasih Tuhan terus ada bagi kita, setiap kita sebagai orang percaya. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang lebih jauh memberitakan kepada setiap kami pribadi supaya kami mengerti dan berikan kami kuasa, kekuatan untuk melakukan firman-Mu, untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kiranya Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepada setiap kita dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita dan memberi damai sejahtera. Oleh karena itu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia penyertaan penghiburan daripada Roh Kudus yang menyertai kita mulai pagi hari sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.